Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang penomoran benang berdasarkan sistem berat tetap. Kalau yang kemarin yang saya bahas itu kan tentang sistem panjang tetap ya. Sistem panjang tetap kan ada dua nih. Sistem penomoran benang itu ada dua. Yang pertama adalah sistem panjang tetap, yang kedua adalah sistem berat tetap. Kalau yang sistem panjang tetap adalah pada panjang nomor benang yang tetap, satuan berat dibagi satuan panjang. Artinya satuan panjangnya tetap, satuan beratnya yang berubah. Ya. Sedangkan kalau yang sistem berat tetap itu satuan panjangnya yang berubah, tapi satuan beratnya yang tetap. Kalau yang sistem panjang tetap yang kemarin kita bahas itu, kita mengenal tiga sistem ya. Tiga sistem penomoran ya. Pertama menggunakan sistem teks, yang kedua menggunakan sistem denier, yang ketiga menggunakan sistem Jute. Kalau menggunakan sistem teks ini, satuan panjang tetapnya adalah 1000 meter. Kalau menggunakan sistem denier, panjang tetapnya adalah 9000 meter, sedangkan untuk sistem Jute, satuan panjang tetapnya adalah 14.400 yard. Nah, contoh di sini kemarin sudah saya jelaskan ya, misalnya sistem penomoran D1. D1 itu apa? Artinya setiap panjang 9000 meter beratnya adalah 1 gram. Jadi berapa gram setiap panjang 9000 meter. Ini adalah sistem denier ya. Ada juga di sini TD20, ini juga sistem denier. Jadi setiap panjang tetapnya 9000 meter, beratnya adalah 20 gram karena di sini TD20 gitu ya. Kalau TD1 atau D1 itu adalah 1 gram. Karena di sini ada 1 gitu ya, artinya 1 gram. Kalau teks itu di sini sistem penomoran digunakan untuk penomoran segala macam benang, menunjukkan berapa gram berat benang untuk setiap panjang 1000 meter. Jadi kalau misalnya di sini teks 1 gitu ya, teks 1 berarti setiap panjang 1000 meter itu beratnya adalah 1 gram, seperti itu. Kalau menggunakan cara Jute itu TS ya, simbolnya adalah TS, artinya satuan beratnya bukan gram, tapi menggunakan pon, di mana satuan panjangnya adalah 14.400 yard. Artinya kalau TS ini menunjukkan berapa pon berat benangnya untuk setiap 14.400 yard. Ya, di sini misalnya TS1, nah ini kan sistem Jute ya, menggunakan penomoran benang sistem Jute. TS1 itu artinya setiap panjang 14.400 yard, beratnya adalah 1 pon. Kalau TS20, maka setiap satuan panjang tetap 14.400 yard, beratnya adalah 20 pon. Nah, sekarang kita mengenal yang namanya sistem penomoran berat tetap, di mana yang berubah adalah panjangnya, namun beratnya tetap gitu ya. Penomoran benang sistem ini berdasarkan pada panjang benang atau banyaknya heng benang untuk berat benang tertentu atau tetap. Ya, di sini satuannya menggunakan satuan heng ya, di mana satu heng itu sama dengan 768 meter. Nah, penomoran benang pada sistem ini dinyatakan dengan rumus nomor benang sama dengan panjang untayan standar. Yang kita gunakan adalah heng gitu ya, satuan heng. Panjang untayan standar heng dibagi berat benangnya. Nah, kemudian ada lagi dengan penomoran cara kapas atau kita menyebutnya dengan NE1. Jadi penomoran ini, cara kapas ini adalah merupakan penomoran benang menurut cara Inggris. Yang pasti kalau cara Inggris itu satuannya ada yard gitu ya, kemudian satuan beratnya ada pound gitu ya, atau satuan panjangnya bisa yard, bisa heng ya. Nah, jadi satuan panjang untuk cara kapas ini atau NE1 ini menggunakan satuan heng dan berat satuannya adalah pound.
NE1 menunjukkan berapa heng panjang untuk setiap berat 1 pon. Contoh di sini ya. NE1, maksudnya NE1 itu apa? Artinya gini, setiap berat benang 1 pon, LB itu pon ya, LB itu pon. Setiap berat benang 1 pon, maka panjangnya adalah 1 heng. 1 heng, di mana 1 heng itu sama dengan 840 yard. Gitu. Jadi, setiap berat benangnya 1 pon, maka panjangnya 1 heng. Karena di sini ada 1 gitu ya, berarti 1 heng. Atau 1 kali 840 yard. Karena 1 heng itu sama dengan 840 yard atau 768 meter. Kalau NE120 artinya adalah setiap benangnya 1 pon, maka panjangnya adalah 20 heng, karena di sini 20 ya, maka 20 heng atau 20 kali 840 yard. Nah, di sini ada contoh soal yang ketiga. Kalau ada benang kapas memiliki panjangnya 8.400 yard dengan berat sebesar setengah pon, berarti seperdua ya, seperdua pon. Berapa nomor NE1-nya? Nah, ini berarti panjang seperdua ponnya adalah 8.400 yard. Berarti satu ponnya itu berapa? Ya dua kalinya ya, dua kali lipatnya, dua kali lipat dari 8.400 yard. Karena setengahnya saja itu setengah ponnya benang kapas ini panjangnya 8.400, berarti satunya berarti dua kali lipatnya ya, dua kali lipatnya dari 8.400 yard. Berarti sama dengan 2 kali 8.400 yard sama dengan 16.800 yard. Nah, 16.800 yard ini kalau dibagi 840 yard itu sama dengan 20. Artinya di sini 20 heng. Berarti untuk penomorannya kan berdasarkan satuan heng ya, di mana satu heng itu adalah 840. Berarti di sini menghasilkan 20 heng atau satuan atau penomoran benang tersebut adalah NE120. Nah, gitu caranya. Kemudian ada lagi namanya penomoran cara worsted atau NE3. Tadi kan NE1 gitu ya, sekarang ada NE3. Nah, kalau NE3 ini biasanya dipakai untuk benang-benang jenis wool sisir, mohair, alpaka, unta, dan kashmir. Nah, NE3 mini menunjukkan berapa kalinya 560 yard panjang benang setiap 1 pon. Nah, contohnya gini. Kalau ada istilah penomoran NE31 gitu ya, NE31, maka artinya apa? Jadi, setiap berat 1 pon, panjangnya adalah 1 kalinya 560 yard. Karena di sini kan berapa kalinya 560 yard setiap berat 1 pon. Itu dinyatakan dengan NE3 gitu ya. Berarti kalau NE31 berarti setiap berat 1 pon, maka panjangnya adalah 1. Karena di sini ada angka 1, berarti panjangnya 1 kali 560 yard. Berarti kalau NE326 ini, NE326 artinya setiap berat 1 pon, maka panjangnya adalah 26. Karena di sini ada angka 26, panjangnya adalah 26 kali 560 yard. Jadi berapa kalinya 560 yard gitu ya maksudnya. Contoh soal yang ketiga, di sini ada benang wool sisir dengan panjang 1680 yard. Beratnya adalah seperempat pon atau 1/4 ya. Berarti berapa nomor NE3-nya? Nah, jawabannya panjang seperempat ponnya itu adalah 1680. Berarti kalau satu ponnya adalah 4 kalinya, karena di sini kan seperempat. Seperempat pon itu sama dengan 1680. Berarti satu ponnya itu adalah 4 kalinya 1680 yard. Sama dengan
6.780 yard. Nah, ini kalau dibagi dengan 560 yard itu menghasilkan 12. Ya. Berarti 12 kalinya dari 560 yard atau penomorannya bisa disebut NE312. Nah, gitu ya. Kemudian ada contoh soal lagi yang keempat di sini, ada benang kapas dengan sistem penomoran Inggris yang benangnya adalah NE30. Jadi ini adalah penomoran Inggris NE30 gitu ya. Anggaplah ini NE1 ya, NE130, NE130 dan panjangnya sekitar 600 meter. Nah, berapakah berat benang tersebut ya? Secara rumus untuk berat benang itu ditentukan oleh panjang dibagi dengan panjang standar dikali dengan penomoran benangnya. Jadi di sini panjangnya 600, kemudian dibagi panjang standarnya adalah 840 yard karena kita menggunakan standar NE1 ya. Kemudian dikalikan dengan nomor benangnya 30. Nah, teman-teman harus ketahui bahwa dalam standar Inggris ya, setiap satu pon itu adalah satu NE30 misalnya. NE30 adalah setiap berat 1 pon, maka panjangnya itu adalah 30 kali 840 yard. Nah, itu penyebutan untuk standar Inggris ya. Jadi NE30 artinya apa sih? NE30 adalah setiap berat 1 pon itu panjangnya adalah 30 dikali 840 yard. Ya, itu menggunakan NE1. Nah, berarti setiap 1 ponnya adalah 30 kali 840. Artinya panjang 840 kali 30 ini per 1 ponnya. Nah, per 1 pon. Jadi ini sebenarnya nanti pembagian ya 840 dikali 30 dibagi 1 pon. Di mana 1 ponnya adalah 453,6 gram. Ini satuannya gram ya, satuannya gram. Nah, nanti 840 dikali 30 dibagi 1 pon atau 453,6 gram. Nah, 453,6 gramnya ini naik ke atas jadi pengalinya untuk 600 meter. Jadi 600 meter. Di sini 600 meter dikalikan dengan 453,6 gram dibagi 840 yard dikali 30. Nah, ini dikalikan lagi dengan 0,9144 ya, 0,9144. Nah, karena ini satuannya kan yard ya, satuannya yard. Ini mau dirubah ke meter. Jadi caranya adalah kalau ada satuan yard, mau dirubah ke meter, itu harus dikalikan dengan 0,9144. Jadi 840 yard itu dikalikan dengan 0,9144 meter supaya satuannya itu berubah dari yard ke meter. Jadi di sini 600 meter dikalikan 453,6 gram dibagi 840 dikalikan 0,9144 meter dikalikan 30. Hasilnya adalah 11,81 gram. Jadi berat benangnya adalah 11,81 gram. Kemudian ada lagi yang untuk penomoran cara wall atau NE2 atau NC ya. Penomoran dengan cara ini digunakan untuk penomoran jute atau rami, sedangkan NC-nya untuk wall. Ya, satuan panjang yang digunakan adalah 300 yard dengan satuan beratnya adalah pon. Sehingga NE atau NC menunjukkan berapa kalinya dari 300 yard panjang benang untuk berat 1 ponnya. Contoh,
Kalau ada istilah penomoran NE21 gitu ya, NE2 untuk 1. NE2 untuk 1 berarti artinya setiap berat 1 pon, maka panjangnya adalah 1 kali 300 yard. 1 kali 300 yard. Kalau NE225 atau NC25 itu maksudnya apa? Jadi setiap berat 1 pon, maka panjangnya adalah 25. 25 kali dari 300 yard. Itu panjangnya dengan berat tetap adalah 1 pon. Nah, kalau di sini contoh soal yang ketiga ya, kalau ada sebuah benang rami memiliki panjang 3.600 yard dengan berat 1/5 pon, maka penomoran benang NE2-nya berapa? Itu bisa dijawab dalam setiap panjang 1 pon, kan 1/5 ponnya adalah 3.600 yard panjangnya. Berarti kalau 1 ponnya berapa? Ya 5 kalinya, 5 kalinya kan? Kan ini 1/5-nya adalah 360 yard. Kalau misalnya satunya ya berarti 5 kalinya ya. 5 kali dari 3.600 yard. Itu sama dengan 18.000 yard. Nah, 18.000 yard ini dibagi 300 yard. Itu sama dengan 60. Karena ini kan pernyataannya berapa kali 300 yardnya gitu ya. Berapa kali 300 yardnya. Nah, kalau 18.000 yard dibagi 300 yard itu 60 berarti 60 kalinya. 60 kalinya dari 300 yard. Atau kita bisa sebut kodenya atau nomor benangnya adalah NE260. Dari sini ya, NE260. Jadi berapa panjang yardnya dibagi 300 yard gitu ya untuk standar untuk NE2-nya. Berarti 18.000 yard dibagi 300 yard ada 60. Berarti di sini NE60 gitu ya. Kemudian ada lagi yang namanya penomoran cara simetris atau NM. Kalau penomoran cara simetris ini digunakan untuk penomoran segala jenis benang ya. Satuan panjangnya adalah meter, sedangkan satuan beratnya adalah gram. Satuan NM ini menunjukkan berapa meter panjang benang untuk setiap berat 1 gram. Contoh, NM1 itu maksudnya apa? Setiap berat 1 gram, maka panjangnya adalah 1 meter. Karena di sini tulisannya 1 ya, berarti panjangnya 1 meter untuk berat 1 gram. Kalau NM30 berarti setiap berat 1 gram, maka panjangnya 30 meter. Nah, ini ada contoh soal yang ketiga. Kalau ada benang kapas sepanjang 60 meter dan beratnya adalah 2 gram, maka berapa nomor benangnya? Maka kalau misalnya di 2 gramnya itu beratnya 60 meter ya, berarti 1 gramnya berapa? Berarti setengahnya dari 60 meter kan? Berarti 1 gram benangnya adalah setengah dari 60 meter atau 30 meter. Jadi nomor benangnya adalah NM30. Setengahnya 60 ya. Ini. Jadi penomorannya adalah NM30. Kemudian ada penomoran benang dengan cara Prancis atau NF. Penomoran dengan cara ini digunakan untuk penomoran benang kapas. Satuan panjang yang digunakan adalah meter. Sedangkan satuan beratnya adalah gram. Nah, NF ini menunjukkan berapa meter panjang benang untuk setiap berat setengah gramnya. Jadi, berapa meter panjangnya untuk berat setengah gramnya. Contoh, apa artinya NF1? NF1 itu setiap berat benang setengah gram, itu panjangnya 1 meter. Nah, gitu maksudnya. Kalau NF20, berarti setiap berat benang setengah gram, panjangnya 20 meter. Nah, seperti itu. Bagaimana dengan penomoran benang cara Wolgaru atau NE ya? Penomoran benang Wolgaru menggunakan satuan panjang yaitu 256 yard, sedangkan satuan beratnya adalah pon. Ini menggunakan British ya, menggunakan sistem Inggris. Jadi NE ini, NE4 ya, kita menyebutnya NE4 menunjukkan berapa kalinya 256 yard panjang benang untuk setiap berat 1 pon. Contoh, apa artinya NE4 dari 1?
NE 4 dari 1 artinya setiap berat 1 pon maka panjang benangnya adalah 256 yard. Karena di sini kan kalau NE 4 adalah menunjukkan berapa kalinya 256 yard setiap berat 1 pon. Berarti kalau di sini NE 41 berarti untuk berat 1 pon panjangnya sebesar 256 yard. Bagaimana kalau misalnya NE 415? NE 415 berarti setiap berat 1 pon panjangnya adalah 15 kalinya 256 yard atau sekitar 3.840 yard. Di sini ada contoh soal ya. Ada benang wol garu memiliki panjang 2.560 yard dengan berat 1/4 pon atau 1/4 pon. Berapakah nomor benangnya atau NE 4-nya? Nah, di sini panjang benang untuk 1 ponnya itu adalah 1 pon kali 2.560 yard gitu ya. 1 pon dikali 2.500 yard atau sama dengan 10.240 yard. Nah, 10.240 yard ini kalau dikalikan 256 itu sama dengan 40. Sama dengan 40. Berarti di sini nomor benangnya adalah NE4 40. Gitu. Kemudian di sini juga ada antihan benang. Nah, antihan benang adalah arah antihan ada 2, dari kanan ke kiri disebut antihan Z dan dari kiri ke kanan disebut antihan S. Ya, jumlah antihan yang diberikan pada benang dinyatakan dalam TPI atau twist per inch. Ada juga yang dinamakan dengan benang tekstur. Ya, benang tekstur itu secara definisi apa sih? Benang tekstur adalah benang filamen dari serat sintetis yang bersifat termoplastik atau non-selulose dan mengalami pengerjaan lanjut sedemikian rupa. Nah, kebetulan di Indorama ini menggunakan benang tekstur ya, atau drawn texture yarn ya. Jadi benang tekstur. Jadi benang yang berasal dari serat sintetis yang bersifat termoplastik. Ada juga di sini benang hias atau novelty atau fans yarn, yaitu benang hias biasanya dipilin 2. Kemudian benang khusus jenis ini dibuat dari 2 benang tunggal atau lebih. Berikut beberapa jenis benang yang sering dijumpai. Yang pertama adalah benang slabet atau slabet yarns, yaitu benang slab yang secara sengaja dibuat dengan ikatan penuh pada interval yang teratur, terlihat lebih halus, atau tidak teratur tekstur maupun warnanya. Contohnya seperti ini. Ya. Kemudian saya lengkap lagi, di sini ada bahan santung ya. Santung itu adalah salah satu hasil tenunan yang dibuat dengan benang slab dan permukaan yang tidak rata dibuat oleh slab benang. Kemudian ada benang ikal atau looped yard ya, looped yard dibuat dengan ikalan penuh pada interval yang teratur. Contohnya seperti ini. Kemudian ada benang simpul atau knotted atau knobbed yarn digunakan dengan mengatur mesin pintal agar dapat melilit benang dengan sendirinya secara terus-menerus pada satu tempat menjadi satu simpul. Ini contohnya ya benang simpul. Kemudian benang spiral itu diperoleh dengan memilih 2 benang yang memiliki ketebalan yang berbeda. Kalau menurut seratnya itu beberapa serat yang digunakan benang tekstil dapat digolongkan sebagai berikut. Berdasarkan serat dibagi beberapa jenis ya, ada benang kapas, ada benang linen, ada benang wol, ada benang sutra, ada benang rayon, ada benang polyester dan benang akrilik gitu ya. Kalau benang kapas adalah benang yang dibuat dengan bahan dasar kapas dan dipintal melalui sistem mul, ring, dan open end. Kalau benang linen adalah benang yang dibuat menggunakan serat linen yang diambil dari tumbuhan rami atau pohon flax. Kalau benang wol adalah benang yang dibuat dari serat bulu domba dan kambing. Kemudian kalau benang sutra adalah
Benang yang diperoleh melalui proses pemintalan serat sutra yang berasal dari kepompong yang dihasilkan oleh larva ulat sutra murbei. Kalau benang rayon memiliki kesan jatuh dan dingin saat digunakan, serta teksturnya yang halus dan lembut. Kalau benang polyester memiliki daya serap yang rendah sehingga tidak menyerap keringat, tetapi kuat, elastis, dan tidak mudah kusut. Jadi ada plus minusnya ya. Kalau benang akrilik adalah benang yang biasa digunakan untuk membuat kain rajut dan pakaian luar. Itu penjelasan saya mengenai tentang penomoran berat tetap ya, dari penomoran benang maupun di sini ada jenis-jenis benang ya. Jenis-jenis benang ada juga yang berdasarkan seratnya, jadi jenis benang berdasarkan seratnya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.